Modus penipuan sekarang adalah setelah ada aturan dari pihak kepolisian yang mengeluarkan surat tilang etle atau elektronik, itu adalah ada salah satu oknum yang pengen menipu dengan cara langsung WA kepada korban. Tipuan tersebut adalah yang beredar di kalangan masyarakat. Modus penipuan itu meminta masyarakat untuk menginstal aplikasi surat tilang, tapi ternyata bisa membobol rekening. Jadi surat tilang tersebut adalah dikirimkan ke WA, dan setelah dikirimkan ke WA sang korban itu untuk menginstal aplikasi langsung. Dan setelah untuk menginstal aplikasi itu nanti dikatakan untuk diarahkan surat tilang tersebut, kan begitu. Dan saya menemukan berita baru ini adalah pada tanggal 17 bulan 3 kemarin, itu di salah satu grup Ponorogo. Dan dari Jakarta juga ada beritanya. Kalau di dalam grup Ponorogo adalah suratnya peringatan, dan nomor tersebut dan logo-logo tersebut miliknya punya kepolisian. Itu nomornya di plus 82821 5321. Nomor di plus 62821 11895321. Logonya punyanya milik kepolisian. Dan edaran surat tersebut melewati WA tersebut adalah bunyinya atau katanya adalah, "Selamat siang Bapak atau Ibu, kami dari kepolisian menginformasikan bahwa Bapak atau Ibu melakukan pelanggaran. Silakan buka aplikasi untuk melihat surat tilangnya. Jika suratnya sudah dibaca, silakan segera datang ke kantor polisi yang terdekat." Nah, ini dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan dari orang-orang yang pengen menipu dengan cara melewati akun kepolisian maupun melewati aturan-aturan kepolisian tentang lalu lintas, yang dianggapnya oleh penipu ini bisa gampang untuk menipu dan cepat dipercayai sang korban, kan begitu. Tapi ternyata belum ada yang terkena tipu ini, tapi sudah beredarnya banyak yang sudah dilewati WA tentang informasi ini, sudah banyak. Terus dari kiriman grup tentang di grup Ponorogo. Terus tentang penipuan ini sudah diklarifikasi, diteliti oleh salah satu detekto Jakarta, adalah sudah menentukan polisi di sejumlah daerah telah menerapkan sistem tilang elektronik. Oleh karena itu, penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, pengendara yang kedapatan pelanggaran aturan lalu lintas akan dikirimi bukti foto yang berisi waktu serta tempat kejadian untuk proses konfirmasi surat pemilik kendaraan yang terdaftar. Surat tersebut dikirimkan melewati alamat asli, alamat ke pihak yang melanggar tersebut. Jadi surat tersebut bukan dilewatkan cuman oleh WA, tapi dilewatkan oleh pos maupun langsung ke tempat rumahnya yang melanggar lalu lintas tersebut. Tapi kalau tentang penipuan ini kan lewatnya lewat WA langsung, secara langsung. Terus setelah melewati WA itu ada kata untuk menginstal aplikasi. Setelah membuka aplikasi nanti disuruh untuk datang ke kantor kepolisian yang terdekat, kan begitu. Terus selanjutnya dari Detikto Jakarta, namun belakangan beredar surat tilang itu dikirimkan lewat aplikasi pesan singkat di WhatsApp. Nah, ini
Perlu diwaspadai, itu merupakan modus penipuan baru. Mengutip laman Instagram NTCM Polri, pelaku bakal mengirimkan pesan singkat di WhatsApp dengan berpura-pura sebagai pihak kepolisian dan mengirimkan file ekstensi aplikasi APK kepada korban. Jadi oknum tersebut adalah seakan-akan mengaku-ngaku biar sesuai dengan keanggotaan polisi. Jadi biar gampang untuk menipu kepada masyarakat. Untuk tipuannya ditujukan langsung ke WhatsApp tersebut dan disuruh untuk menginstal aplikasi. Selamat siang Bapak atau Ibu, kami dari kepolisian. Ini yang sering ditipukan oleh masyarakat, katanya seperti ini. Seperti dari informasi keperingatan kepolisian, sama. Ini disebarkan oleh pihak penipu ke korbannya masing-masing, ke korban. Bunyinya begini: selamat siang Bapak Ibu, kami dari kepolisian menginformasikan bahwa Bapak Ibu melakukan pelanggaran. Silakan buka aplikasi untuk melihat surat tilang. Jika surat sudah dibaca, silakan segera datang ke kantor polisi yang terdekat. Begitu bunyi pesan yang dikirimkan pelaku penipuan. Nah ini sama, ini di mana-mana seperti ini. Jadi jika yang tidak yang ketakutan pasti langsung datang, karena ini seakan-akan seperti asli dari pihak kepolisian sendiri, kan begitu. Ya mudah-mudahan tidak ada yang tertipu adanya aturan surat tilang ini, surat dari elektronik ini. Bagi kamu yang menerima pesan serupa langsung abaikan. Masyarakat juga diminta berhati-hati dan tidak mengunduh atau menginstal. Jadi jangan menginstal aplikasi yang disarankan dari pihak penipu melewati WA. Jangan cepat-cepat diinstal. Perlu dicatat, jangan memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan yang bersifat rahasia seperti user ID, mobil banking, paspor PIN, ataupun OTP. Jadi nanti kalau menginstal itu kan ada user ID-nya atau mungkin keluar dari OTP yang 6 angka. 6 angka itu biasanya kan gitu. Itu jangan sampai sekali-kali dikasihkan kepada yang sudah WA panjenengan tersebut. Apabila masyarakat sudah terlanjur menginstal aplikasi yang tidak dikenal tersebut, maka dihimbau untuk segera melakukan uninstall aplikasi yang tidak dikenai tersebut. Jadi mohon, kalau yang sudah terlanjur menginstal aplikasi yang sudah dicantumkan dari WA tersebut, jika sudah yang terlanjur, cepat uninstalkan. Jadi jangan diaktifkan, intinya dihapus. Tapi penghapusan aplikasi itu jangan cuman diuninstall aja. Kalau diuninstall aja, data panjenengan masih di dalamnya tersebut. Jadi menghapusnya panjenengan harus melewati hapus memori, ya hapus data dulu. Setelah hapus data, nanti berhenti aplikasi. Setelah berhenti aplikasi, terus hapus aplikasi maupun uninstall aplikasi. Jadi semua aman. Kalau cuma dihapus gitu aja, nanti seperti data-data panjenengan masih di dalamnya tersebut, masih bisa dilacakkan begitu. Apabila masyarakat sudah terlanjur menginstal aplikasi yang tidak dikenal tersebut, maka dihimbau untuk segera melakukan uninstall. Jadi tolong dipahami itu, jika sudah terlanjur harus di uninstall atau off kan begitu. Dan ini adalah sekedar pengingat, dalam laman etle Korlantas Polri, surat konfirmasi tilang elektronik akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan, bukan melalui WhatsApp. Jadi jika ada pelanggaran tersebut, surat dari kepolisian itu diliwatkan ke alamat tersebut langsung, maupun ke pos terus ke alamat kita tersebut, bukan cuman melewati WA. Kalau melewati WA berarti itu sudah penipuan. Jadi segera nanti
jika ada WA yang ucapannya seperti tadi, langsung aja dihapus maupun diblokir gitu aja, biar kita aman. Dan ini ada gambarnya mobil itu adalah foto yang diambil oleh kamera pelanggaran di tengah jalan, atau mungkin dari kamera mobil Satlantas. Itu ya, foto itu asli, memang asli ambilan dari pihak kepolisian sendiri, tapi disalahgunakan oleh salah satu oknum, nggak tahu oknum siapa. Intinya foto tersebut juga diambil, dan peringatan tersebut juga ditiru, kan begitu, ditiru terus dibuat untuk menipu korban, kepada korban. Intinya yang penipu itu mengetahui nomor kita, lalu mengirimkan WA yang tulisannya seperti itu, dan gambar mobil adalah gambar-gambar pelanggaran, kan begitu. Jadi kalau sebelumnya tidak tahu, misalnya orang itu terus seperti drop karena ada surat tilang, kaget, itu mungkin ya terkena. Jadi di dalamnya itu, setelah ada aplikasi-aplikasi, bisa membobol rekening panjenengan. Aplikasi hubungannya dengan rekening-rekening tertentu. Nanti ada nomor-nomor ID, nomor-nomor paspor, kan bisa panjenengan masukkan, karena panjenengan kan sudah ketakutan kena tilang, kan begitu. Padahal gambar tersebut itu bukan gambar kendaraan panjenengan, tapi kesalahannya kan ada suratnya itu, terus ada alamat, terus langsung WA, terus nanti ada logo di sebelah logo kita, itu logonya kepolisian. Jadi kita kan seakan-akan ya mempercayai, kan begitu, kita mempercayai. Tapi kalau sudah ada berita begini, ya pasti kita sudah tahu itu asli atau bukan. Jadi tolong nanti video saya bisa di-share untuk kemana-mana, biar semua orang bisa menonton dan mengerti tentang penipuan ini. Dan bagi masyarakat, jika berkendara ya juga harus patuhi aturan dari lalu lintas maupun dari pihak kepolisian, jadi biar tidak terkena surat tilang. Jadi kalau kita mematuhi aturan kepolisian di lalu lintas, itu pasti penipuan tidak bisa memasuki, atau mungkin kalau penipu itu akan menipu kita, tidak bisa, karena kita tidak melanggar kok ada surat, kan kita bertanya-tanya, kan begitu. Loh, ini dari mana kok saya ada pelanggaran padahal saya mematuhi aturan. Nah, itu kan kalau kita sudah mematuhi aturan, berarti kita berkuasa, kita menang, kan begitu. Jadi walaupun ada berita apapun, kita tenang, tidak takut, tidak grogi misalnya, kan, tidak ketakutan, tidak was-was, tidak, pokoknya banyak, karena kita tidak melakukan kesalahan, kan, tidak melanggar lalu lintas. Jadi itulah tadi informasi dari pihak kepolisian. Seandainya ada sewaktu-waktu ada WA yang mengatasnamakan pelanggaran surat tilang, itu jangan ditanggapi itu dari kepolisian tersebut, begitu tadi. Dan utamakan kalau kita berkendara di perjalanan, utamakan kita harus mempersiapkan payung. Contohnya payung adalah kita harus surat-surat komplit, dan kita berbaju seragam kendaraan, helm maupun sarung tangan dan sepatu, itu kan harus, karena itu penjaga kita sendiri di perjalanan. Suatu waktu ada keteledoran pengendara kita, itu masih mengamankan kita, setidak-tidaknya membantu kita, kan begitu. Dan surat tersebut adalah untuk menjaga kita di kepolisian. Walaupun ada kepolisian yang nanti ada polisi yang istilahnya menghadang atau menyegat, atau ada istilahnya di tembung Jawa anak cegatan, ya kita kan aman karena kita tidak melanggar.
Jadi kalau kita tidak melanggar, kita mematuhi aturan, enak. Jadi kita bisa bergotong royong kepada kepolisian. Kepolisian menjaga kita harus menjaga kepada pihak kepolisian, kan begitu. Jadi intinya kita sama-sama berjuang di perjalanan. Kita sama-sama nyaman di perjalanan. Tidak saling beradu omongan yang tidak pasti, kan begitu. Jadi jika Bapak polisi nanti menghadang kita untuk menanyakan surat-surat, kalau kita tidak punya kan otomatis ya melanggar, kan begitu ya. Kita tidak bisa menjawab apa. Kalau kita menjawab kan kena pasal sendiri karena kita menyalahi aturan, kan gitu. Pihak polisi itu adalah kewajiban untuk masyarakat, untuk melindungi masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya kita nanti terus seenaknya saja, ya tidak harus di mana lagi. Polisi harus turun tangan dan harus berbuat, kan begitu. Ya, sekian dulu dari kami dan terima kasih. Informasi tersebut adalah semoga menjadi pelajaran kita, dan apabila nanti ada berita-berita lain pasti segera cepat mengetahui, biar saya bisa mengunggahkan di salah satu YouTube saya, biar teman-teman saya maupun saudara-saudara saya bisa mengetahui dari berita tersebut. Dan terima kasih kepada grup-grup di Ponorogo yang sudah memberikan kabar berita tentang penipuan melewati jalur kepolisian ini kepada kami, kita maupun kita semua. Dan saya juga meminta video ini bisa di-share untuk luaskan, dan apabila video ini bisa bermanfaat ya terima kasih. Jika ada yang kurang bermanfaat ya mohon digenepi, kan begitu ya, dilengkapi, kan begitu. Karena ini semua kan namanya orang, ada pro dan kontra, ada salah benarnya, ada kurang ada lebihnya, kan begitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton di salah satu video saya ini, dan mohon dukungannya, dan mohon untuk subscribe-nya dan like maupun komennya, dan semoga video-video dari saya bisa bermanfaat dan berguna. Dan apabila ada tutur kata yang kurang pas dari saya juga minta maaf. Dan sekian dulu, saya mengucapkan selamat beristirahat dan selamat menjelang sahur, dan selamat berpuasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.